And it goes a little something like Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Putri Prasantia dengan NIM 311190025 dari Prodi S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Kesehatan Bakti Tunas Wisada Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih penyakit kulit itu. Mungkin buat sebagian orang masih bertanya-tanya, kenapa sih penyakit kulit ini bisa timbul? Apa sih penyebabnya? Terus kayak apa saja gejalanya biar kita tahu kalau kita tuh terserang penyakit itu. Nah, karena di sini kan penyakit kulit banyak ya kategorinya, banyak macam-macamnya. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa dari penyakit kulit tersebut. Kayak bagaimana sih apa penyebabnya gitu, bagaimana gejala yang dirasakannya oleh si penderita tersebut. Nah, langsung saja mari penjelasannya, let's go. Nah, kalian tahu nggak apa sih penyakit kulit itu? Nah, penyakit kulit itu kondisi di mana lapisan luar tubuh kita mengalami masalah baik iritasi ataupun meradang. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kulit kita kayak gatal, perih, bisa kayak bersisik gitu, dan bahkan sampai merah juga. Nah, untuk penyakit kulit ini sebagian ada yang bersifat sementara dan sebagiannya lagi ada yang bersifat akan kambuh terus-menerus, bahkan kayak permanen gitu. Nah, lalu apa sih jenis-jenis penyakit kulit? Nah, jenis-jenis penyakit kulit ada dua. Yang pertama ada yang menular dan yang tidak menular. Nah, untuk yang menular ini adalah penyakit yang biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, oleh karena itu, infeksi ini sangat mudah menular melalui kontak langsung ataupun melalui permukaan benda yang telah terinfeksinya. Nah, terus jenis-jenis penyakit yang termasuk ke dalam penyakit kulit menular ini contohnya ada kurap, kutu air, kusta, bisul, cacar air, kudis, dan herpes. Lalu ada penyakit kulit yang tidak menular. Nah, biasanya penyakit kulit yang tidak menular ini disebabkan oleh gangguan autoimun atau paparan alergen dan penyebab lainnya. Nah, jenis-jenis penyakit ini contohnya seperti panu, eksim, ada vitiligo, dan masih banyak lainnya sih. Nah, lalu mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya ya, apa sih penyebab dari penyakit kulit tersebut? Kenapa sih bisa timbul gitu? Nah, di sini penyebab penyakit kulit ini ada beberapa kategori. Nah, yang pertama ada penyebab penyakit kulit karena infeksi virus. Yang kedua ada karena infeksi bakteri. Yang ketiga ada karena infeksi jamur. Yang keempat infeksi parasit, dan yang kelima ada gangguan autoimun. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang pertama ada herpes zoster atau bisa juga disebut dengan cacar api. Nah, herpes zoster ini adalah infeksi yang terjadi pada saraf dan kulit di sekitarnya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus varicella zoster, yaitu virus yang sama dengan penyebab cacar air juga loh ternyata. Nah, virus varicella ini dapat menetap di sekitar tulang belakang atau pada dasar dari tulang tengkorak tubuh. Nah, bahkan setelah cacar air sembuh, virus ini dapat kembali aktif di kemudian hari sehingga menyebabkan penyakit ini herpes zoster. Adapun gejala yang timbul dari penyakit kulit herpes zoster ini, yang pertama ruam yang timbul pada salah satu sisi bagian tubuh sesuai dengan saraf yang terinfeksinya. Lalu yang kedua ada nyeri berupa rasa panas seperti terbakar atau tertusuk benda tajam seperti pada umumnya. Nah, yang ketiga ruam berupa luka melepuh berisi air yang gatal dan menyerupai bintil cacar air. Nah, lalu yang keempat lepuhan akan mengering dan berubah menjadi koreng dalam beberapa hari. Lalu selanjutnya ada gatal dan mati rasa pada bagian yang terdapat ruam tersebut. Lalu gejala ini akan mereda setelah 1-28 hari. Ini adalah salah satu obat yang dapat
menyembuhkan herpes tersebut. Di sini ada acyclovir cream ya. Nah, acyclovir cream ini merupakan obat generik yang mengandung zat aktif acyclovir. Nah, krim ini bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan dirinya, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replika DNA virus. Nah, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuhnya. Nah, dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Awas. Lalu untuk dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, oleskan 5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Untuk aturan pakainya, nah dioleskan pada area yang terinfeksi atau yang sakitnya gitu. Jadi tapi kulitnya harus dibersihin dulu ya. Nah, dibersihin dulu, dicuci lalu dikeringin. Nah, baru kita bisa mengoleskan krim acyclovir ini. Nah, untuk yang harus diperhatikan dari obat ini adalah obat ini harus dengan resep dokter. Nah, jangan digunakan pada selaput lendir seperti mulut, mata, dan vaginal. Yang kedua, ada penyakit molluscum contagiosum. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus golongan poxvirus. Nah, biasanya penyakit ini ditandai dengan gejala klinis berupa benjolan-benjolan kecil yang konsistensinya itu agak keras, terus memiliki cekungan dan terkadang terasa gatal di permukaan kulit kita. Nah, lalu gejala yang timbul pada penyakit ini, yang pertama, benjolannya itu berukuran kecil seperti kacang hijau atau kacang tanah. Nah, yang kedua, munculnya di bagian wajah, leher, bisa di ketiak, perut, kelamin, dan tungkai. Lalu warnanya itu seperti warna kulit putih atau merah muda. Yang selanjutnya, ada titik kecil berwarna putih kekuningan di tengah bintilnya. Jadi di tengah bintilnya itu ada titik kecil berwarna putih kekuningan. Lalu jumlah bintil yang tumbuh biasanya sekitar 20 sampai 30. Tapi tergantung pada kekebalan tubuh orang tersebut. Nah, bintil ini biasanya awalnya itu keras kalau diraba. Nah, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, benjolan ini akan melunak sendirinya. Lalu benjolan ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali, namun terasa gatal. Nah, di sini ada salah satu obatnya, yaitu menggunakan asam salisilat. Nah, asam salisilat ini adalah obat golongan keratolitikum yang digunakan untuk mengatasi masalah kulit yang disebabkan oleh penebalan atau pengerasan kulit. Nah, dosis dan aturan pakai untuk asam salisilat ini setiap pasiennya berbeda-beda sih, jadi tergantung kondisi penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, untuk aturan pakainya kayak gunakan obat yang mengandung asam salisilat ini sesuai dengan petunjuk pada kemasan obat atau anjuran dari dokter. Jangan menambah dosis atau memperpanjang waktu pengobatan obatnya. Lalu yang kedua, ada penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, di sini saya menampilkannya adalah Invertigo. Invertigo ini adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, Invertigo ini adalah infeksi kulit bagian paling atas yang sangat mudah menular. Jadi penyakit ini termasuk penyakit yang menular ya, dan menyebabkan rasa sakit. Akibatnya ruam merah yang berisi cairan akan terbentuk dan bisa pecah kapan saja. Nah, ruam merah ini dapat muncul di bagian tubuh manapun, namun paling sering terjadi di sekitar hidung, mulut, dan area tangan dan kaki. Untuk penyebabnya, bakteri adalah salah satu penyebab dari penyakit Invertigo ini. Nah, ada salah satu dari 2 jenis bakteri yang bertanggung jawab atau yang menyebabkan Invertigo. Yang pertama ada bakteri strep atau Streptococcus, dan yang kedua ada staph atau Staphylococcus. Nah, jadi ada 2 kemungkinan kita terinfeksi penyakit ini karena bakteri tersebut.
Lalu gejala yang muncul yaitu muncul bintik merah yang kemudian semakin banyak dan menyebar. Lalu ruam terasa sangat gatal. Ruamnya itu berisi cairan yang sangat mudah pecah, dan ketika sudah pecah kulit akan ikut memerah gitu. Nah, di sini ada salah satu obat untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, di sini saya menampilkannya mupirocin. Nah, mupirocin ini adalah obat yang termasuk golongan obat antibiotik. Nah, karena biasanya obat yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini pengobatannya oleh obat antibiotik. Nah, jadi obat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri. Salah satunya infeksi kulit impetigo ini. Nah, selain untuk melawan infeksi kulit, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada hidung. Nah, obat ini juga tersedia dalam beberapa macam atau beberapa merek dagang gitu. Untuk dosisnya, oleskan obat ini pada area yang terinfeksi 3 kali sehari selama 5-10 hari. Nah, konsultasikan dengan dokter jika gejalanya nggak kunjung sembuh gitu setelah pengobatan 3-5 hari pengobatan. Untuk aturan pakainya bisa dioles tipis aja pada kulit yang bermasalah. Nah, untuk yang harus diperhatikan dalam obat ini adalah obat ini itu harus dengan resep dokter, karena ini termasuk ke dalam antibiotik ya. Tentu saja harus dengan resep dokter. Nah, hindari penggunaan pada area mata, gunakan secara hati-hati pada pasien yang mempunyai gangguan ginjal. Lalu yang ketiga ada penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit. Nah, di sini saya mengambil contohnya ada kudis. Nah, kudis ini adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari. Nah, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik. Jadi di tubuh kita itu muncul bintik-bintik pada malam hari gitu. Nah, bintik-bintik ini menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Nah, kondisi ini merupakan dampak dari adanya tunggau yang hidup dan bersarang di kulit. Nah, penyebabnya apa sih? Kudis ini disebabkan oleh tunggau Sarcoptes. Nah, tunggau Sarcoptes KB ini membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Nah, jadi tunggau ini bikin sarang di dalam kulit kita gitu. Adapun gejala yang ditimbulkan penyakit kudis ini. Nah, kudis ditandai dengan munculnya rasa gatal yang hebat, terutama pada malam hari. Nah, disertai timbulnya bintik-bintik ruam menyerupai jerawat. Ruam yang muncul ini juga dapat berupa lepuhan kecil yang bersisik. Nah, pada anak-anak dan orang dewasa, gejala tersebut dapat muncul pada area ketiak, sekitar payudara, puting, siku, pergelangan tangan, sela-sela jari, telapak tangan, pinggang, sekitaran kelamin, bokong, lutut, dan telapak kaki. Di sini ada salah satu contoh obat untuk penyakit kudis ini. Nah, di sini ada obat skabimid yang digambar ini. Nah, ini itu isinya permetrin 5%. Nah, permetrin ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi parasit yang menyebabkan gangguan pada kulit manusia. Nah, permetrin ini umumnya berbentuk obat oles dan termasuk golongan antiparasitik. Nah, obat ini bermanfaat untuk mengobati kudis yang disebabkan oleh tunggau yang menempel pada kulit dan kutu yang hidup di kepala kita. Untuk dosis bisa dilihat ini ada macam-macam ya, ada dari umur 2-12 bulan sampai ke yang dewasa. Nah, untuk aturan pakainya, oleskan secara tipis obat ini ke seluruh tubuh dari leher sampai telapak kaki. Nah, obat ini didiamkan selama 8-14 jam. Nah, setelah 4-18 jam lalu bilas krim ini dengan air ketika mandi. Jadi habis didiamin 8-14 jam ini kita mandi aja biar dibilas gitu, biar ngilangin obat ini dari tubuh. Yang keempat ada penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu penyakit kurap ya. Nah,
kurap ini adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Nah, kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di kepala, wajah, ataupun selangkangan. Nah, penyakit ini dapat menular. Jadi, penyakit ini itu termasuk penyakit kulit yang menular ya. Bisa melalui kontak langsung dengan penderita ataupun hewan yang terinfeksinya. Nah, untuk penyebabnya, kurap ini disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Nah, jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita. Nah, bisa juga penyebabnya itu udara panas dan lembab, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Jadi, pakaian yang terlalu ketat di tubuh kita itu bisa menyebabkan kurap juga. Nah, untuk gejalanya, kurap ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Nah, ruam tersebut dapat meluas secara melingkar yang menyerupai cincin. Meski demikian, gejala kurap dapat berbeda-beda pada setiap orang. Nah, tergantung pada lokasi kurapnya di mana. Kurap ini bisa muncul di tangan, kaki, wajah, dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, untuk obatnya di sini saya menampilkan miconazole. Nah, miconazole ini adalah obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kurap, kutu air, panu, dan yang lainnya. Nah, selain untuk infeksi jamur kulit, miconazole juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur di mulut, di kuku, dan di vagina juga. Nah, miconazole ini bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa yang penting lainnya. Untuk aturan pakainya dianjurkan untuk mengikuti aturan dokter dan baca juga informasi yang tertera pada kemasan obat miconazole ini. Lalu untuk cara pakainya yaitu cuci dan keringkan daerah kulit kita yang terinfeksi penyakit tersebut sebelum menggunakan miconazole ini. Nah, jangan lupa harus cuci tangan juga setelah menggunakan obat tersebut. Nah, hal ini untuk mencegah infeksi menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, untuk dosisnya, krim ini mengandung 2% miconazole. Nah, dioleskannya 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Lalu yang terakhir, ada penyakit kulit yang disebabkan oleh gangguan autoimun. Nah, di sini saya mengambil contohnya vitiligo. Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan warna kulitnya memudar. Selain dapat menyerang area kulit pada tubuh, nah, warna yang memudar ini ternyata dapat terjadi pada bagian mulut bagian dalam, pada mata, dan juga pada rambut. Nah, penyebab vitiligo ini belum diketahui pastinya. Namun bisa juga dikarenakan dikarenakan turunan dari keluarganya. Nah, jadi penderita vitiligo ini selnya itu berhenti memproduksi warna atau pigmen pada tubuh. Nah, untuk gejala vitiligo ini adalah munculnya bercak hipopigmentasi di tubuh. Pada awalnya, bercak yang muncul berwarna lebih muda dari kulit. Nah, kemudian akan memutih secara bertahap. Kemunculan bercak di bagian tubuh yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, bibir, tangan, dan kaki, kemudian akan menyebar ke tubuh yang lainnya. Salah satu obat yang digunakan untuk penyakit ini adalah betamethasone. Nah, betamethasone topikal ini adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau peradangan pada kulit. Nah, untuk dosisnya tergantung pada lokasi atau area kulit yang terkena paparan tersebut, yang terkena penyakit tersebut. Untuk pemakaiannya, biasanya jangka pemakaiannya rata-rata 7-14 hari hingga gejala yang muncul itu menghilang. Nah, untuk aturan pakainya, cuci dan bersihkan tangan sebelum memakai betamethasone ini. Lalu keringkan dengan tisu dan oleskan betamethasone itu pada kulit yang mengalami penyakit tersebut. Lalu gosok secara perlahan dan jangan lupa harus ditutup dengan perban ya. Boleh dengan perban, kain, ataupun penutup lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila banyak kekurangan dari penjelasannya.
karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua sebagai pendengar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan